Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mulyawati, fasilitator rekognisi, akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya lakukan. Implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Yang sudah saya lakukan di sini adalah menerapkan konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Dan untuk aksi nyata, saya khususkan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini pentingnya membuat keyakinan kelas dikarenakan dalam nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas ini prosesnya yang pertama adalah mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang sering atau yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Lalu yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid di papan tulis, lalu menyusun keyakinannya. Nah, di sini ada potret bahwa siswa-siswa menulis dan menempelkan ke depan kelas ke papan tulis. Lalu setelah itu kita akan meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, lalu meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga. Ini hasil keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sudah ditempel di depan kelas. Hasil keyakinan kelasnya bisa kita lihat di sini. Nah, ada yang di tengah itu keyakinan kelas 10A5. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya yang dituliskan, yaitu tentang ketertiban, lalu ada kebersihan, menghormati, ada kesehatan, dan bersedekah. Untuk yang lainnya di kelas 11B3 ada juga keyakinan kelas di kelas 10S1. Baik. Nah, selain itu saya melaksanakan grup sharing tentang pemahaman dan pengalaman implementasi modul budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Ini saya membagikan pemahaman dan pengalaman mengenai modul budaya positif serta penerapannya kepada guru-guru di sekolah melalui grup sharing. Ini dilakukan pada saat sosialisasi budaya positif ini pada saat in-house training atau IHT di sini bersama rekan guru dan juga dihadiri oleh kepala sekolah saya Pak Iwan SPD di SMKN 1 Cibadak. Dan ditemani oleh wakakurikulum dan juga ada kesiswaan. Nah, ini pada saat saya memaparkan materi tentang budaya positif dalam kurikulum Merdeka. Dan kebetulan di SMK saya, di SMKN 1 Cibadak itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka SMK Pusat Keunggulan. Selain itu juga saya menerapkan adanya ice breaking yang seru agar tidak monoton, dan di sini terlihat para peserta guru sangat antusias untuk melakukan ice breaking-nya. Nah, selain itu juga saya membagikan pemahaman dan pengalaman mengenai modul budaya positif serta penerapannya ini khususnya adalah keyakinan kelasnya kepada komunitas praktisi dan para wali kelas. Dan di sini tempatnya di lab fisika ditemani oleh wakakurikulum. Di situ para wali kelas berdiskusi dan bertanya, tanya jawab
bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik di kelas masing-masing. Nah, action melakukan ya para wali kelas membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas masing-masing. Di sini ada potret foto-fotonya, ada Pak Yandri, sedang membuat keyakinan kelas. Di sini ada Pak Lutfi, ada Pak Iyus, lalu ada Bu Nina, ada Pak Ilham di kelasnya, dan juga ini ada Bu Siva dan Pak Irfan, Pak Saipul, Pak Saipul. Oke. Nah, refleksi pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah tentang pengalaman jalannya aksi nyata. Jadi pengalaman saya dalam melaksanakan aksi nyata adalah ternyata murid ini memiliki banyak harapan tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Dan nilai-nilai kebajikan ini bahwa menekankan kepada pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi lagi seorang dari dalam, sehingga pada saat melaksanakan keyakinannya dia akan merasa merdeka, tidak dikekang oleh peraturan-peraturan. Dan di sini mereka atau murid ini perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi di sekolah saya, di sekolah kami SMKN 1 Cibadak itu sudah ada peraturan sekolah dan dibahas juga apa sih nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi yang tadinya biasanya menjadi tidak tertarik atau takut ya, sehingga hanya siswa itu hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ya biasanya tanpa memahami tujuan mulianya. Tetapi karena di sini sudah mulai sedikit demi sedikit menerapkan keyakinan kelas dan membuat keyakinan kelas bahwa sehingga siswa lebih merdeka lagi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakininya dan berupa keyakinan kelas ini. Nah, emosi-emosi yang saya rasakan selama menjalankan aksi nyata, di sini perasaan saya saat menjalankan aksi nyata adalah saya merasa senang dan juga tertantang dan bahagia dapat memfasilitasi murid membuat keyakinan kelasnya sehingga murid-murid menjadi manusia yang merdeka, dan juga saya merasa senang juga dapat meng-share pengalaman dan materi-materi pemahaman saya tentang budaya positif kepada rekan guru yang lain berupa komunitas praktisi dan wali kelas. Yang sudah baik berkaitan dengan pelaksanaan aksi nyata di sini dari peraturan yang sudah ada ini, siswa menjadi tahu apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, lalu membuatnya menjadi keyakinan kelas. Lalu di sini yang perlu diperbaiki terkait pelaksanaan aksi nyata di masa yang akan datang. Yang pertama adalah perlunya pertemuan secara rutin dengan komunitas praktisi, wali kelas, serta rekan guru lain agar tidak ada miskonsepsi tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi masih ada rekan-rekan kita yang masih bingung apa perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Lalu yang kedua adalah perlunya evaluasi dalam menjalankan atau menerapkan keyakinan kelas yang telah dijalankan agar kita tahu sejauh mana efektifnya atau berjalan atau tidaknya keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya, yaitu di sini dengan menjalankan aksi nyata ini, saya dapat mengembangkan diri dan orang lain yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas dan belajar murid. Yang kedua adalah saya dapat memimpin pembelajaran dengan upaya di sini membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Lalu juga saya dapat memimpin manajemen dengan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Yang terakhir adalah saya juga dapat memimpin pengembangan sekolah dengan melibatkan komunitas praktisi di sekolah melalui adanya inquiry apresiatif tahap Bagja ini.
Baik, itu adalah pemaparan saya tentang pengalaman aksi nyata yang sudah saya jalankan di modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.